Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya, ini akan membawakan tutorial bagaimana membuat kelas di Classroom. Sebelumnya, ini layar saya bagi dua. Untuk yang sebelah kiri ini adalah layar untuk panduan, yang sebelah kanan kita nanti akan langsung menggunakannya untuk praktek. Oke, baik. Yang pertama, kita masuk ke halaman browser kita Google, ya, sama seperti ini. Bisa lihat di sebelah kanan. Kemudian kita klik yang titik 9. Ini akan muncul menu-menu yang ada di Google. Ada Classroom, Gmail, Drive, Google Doc, Google Sheet, Slide, dan lain sebagainya. Kita akan pilih Classroom karena kita akan membuat tutorial bagaimana membuat kelas di Classroom. Langkah selanjutnya, kita klik tombol plus, kemudian buat kelas. Isikan nama kelas sesuai dengan keinginan kita, misalkan saja bebas Bapak Ibu, kemudian tinggal klik buat. Ya, kelas yang kita buat tadi namanya adalah kelas latihan tahun 2022, sudah selesai kita buat. Sekarang kita berarti sudah punya kelas. Langkah selanjutnya bagaimana? Kita lihat di sini ada menu-menu, ada menu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Lanjutkan. Nah, kita fokus ke bagian ini. Setting, ini adalah untuk menyeting atau mengatur kelas kita. Kita klik saja, klik. Nah, setelan kelas, turun, ada bagian umum. Bagian umum adalah bagian ini ada isi kode undangan, pengelola kode undangan, link undangan, kode kelas, tampilan kode kelas. Kita coba satu persatu. Kelola kode undangan, kita klik. Ini ada menu nonaktifkan dan reset. Kalau kita nonaktifkan, berarti kode link undangan yang kita buat di sini, yang ada di sini sudah tidak aktif. Jadi tidak ada yang bisa masuk ke kelas. Ya, kita biarkan saja untuk mengaktifkan kode undangan. Link undangan ini bisa kita salin link, kemudian kita bagikan kode kelas di WA atau di email. Untuk menampilkan kode kelas kita tinggal klik saja yang ini. Nah, kode kelasnya akan tampil, salin link sama. Selanjutnya ada tampilan forum. Forum ini berisi siapa saja yang bisa memposting, memberikan komentar yang ada di halaman ruang kelas atau di forum kelas. Tugas kelas, kita klik sama, menampilkan notifikasi atau menyembunyikan notifikasi tugas yang diposting di kelas. Kemudian ada evaluasi wali, mengelola link Google Meet yang ada di Classroom juga bisa. Kemudian ada tombol penilaian. Itu tadi fitur-fitur yang ada di menu setting ruang kelas. Kita kembali scroll. Ya, kita akan membuat di sini ada menu tugas kelas. Kita klik saja tugas kelas. Nah, masih kosong tugas kelasnya karena kita belum pernah membuat tugas kelas. Bagaimana untuk membuatnya? Tinggal klik tombol buat.
Nanti tampil ada menu tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, ataupun topik. Kemudian ada anggota. Klik di sini anggota. Anggota dalam menu anggota merupakan jendela untuk melihat semua peserta dalam kelas, baik guru maupun siswa. Guru atau pengajar ini. Kemudian ada siswa. Selanjutnya ada tab nilai. Nilai merupakan jendela bagi guru untuk melihat tabel penilaian siswa dalam menyelesaikan proses pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana kita bisa membagikan kelas ke peserta didik. Ada quality forum seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kita bisa membagikan kelas kita kepada peserta didik kita dengan mengklik tombol kode kelas. Tampilkan kode kelas, kodenya tampil, kemudian salin link undangan, kita kirim ke WA atau ke email boleh. Kemudian bagaimana cara mengelola kelas? Kita akan membuat topik, membuat materi, dan membuat tugas. Kita klik tugas kelas, kita akan kelola kelas kita. Buat. Misalkan kita membuat topik. Misalkan saja kita buat tema 1. Kita tambahkan. Topik sudah dibuat tema 1. Jadi kita buat lagi topik misalkan tema 2. Tambahkan. Tema 2, tema 1 urutannya masih acak. Ini bisa kita ubah urutannya dengan drag and drop atau klik tanda titik 3. Ada menu turunkan, ada menu naikkan. Urutkan tema 2-nya menjadi di bawah, tema 1-nya ke atas, dan sebagainya. Ya. Jadi kita misalkan mau membuat ini di topik tema 1 belum ada materinya. Kita misalkan buat tugas atau materi. Misalkan sub tema 1. Materi bisa kita lampirkan, materinya deskripsi opsional, silakan bebas mau mendeskripsikan apa tentang materi subtema 1 ini. Lampirkan drive. Ini bisa kita ambil materi yang sudah ada di drive kita, yang sudah kita simpan di drive, bisa kita ambil dari YouTube ataupun buat materi atau menyisipkan link. Misalkan saja kita mau membuat materi tema 1 subtema 1, misalkan saja untuk di kelas 5, kita ambil link YouTube misalkan, sisipkan YouTube. Ada. Misalkan kita pilih bebas, mau dipilih yang mana, kita pilih yang ini saja, tema 1 subtema 1. Ini klik tambahkan video. Nah, ini nanti sudah ada materi tentang tema 1 subtema 1 dari video, ataupun kita ambil di drive juga bisa.
pilih drive, saya drive-nya ini, cari materinya. Di drive materinya tema 6, nggak apa-apa, misalkan saja materinya di sini yang sudah ada di drive saya. Ini ada materi tema 6, isipkan. Nah, materi tema 6 bentuk PowerPoint, yang ini bentuk video YouTube. Nah, ini bisa beda materinya. Kalau beda kita cari saja, misalkan cari YouTube, tema 6 subtema 1 kelas 5, cari. Kita pilih yang ini saja. Tematik kelas 5 tema 6 ini link video YouTube. Ini adalah untuk melampirkan drive, ini untuk melampirkan video yang ada di YouTube. Upload ini untuk mengupload ini berarti file yang ada di laptop atau komputer kita. Nah, untuk mengupload file atau materi yang ada di komputer. Ini menu upload. Kemudian link, ini kita bisa menyisipkan link, misalkan link YouTube atau link sumber belajar, kita bisa cari di sini. Misalkan saja link YouTube sama, cari misalkan tema 6 kelas 5. Videonya ini. Nah, videonya ini. Linknya ada di sini. Kita tinggal klik saja, kemudian klik kanan, dan copy link. Kita kembali ke kelas kita, kemudian pilih link, salin linknya di sini, klik kanan, pastekan di sini, tambahkan link. Sama video YouTube, karena kita tadi linknya itu ambil link di YouTube, sama. Setelah itu kita lihat materi ya, tadi ini judul, deskripsi, lampiran file share, file drive, link, URL, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, buat materi dari dokumen atau spreadsheet. Ini buat menu tambah, dibuat membuat materi dari dokumen, membuat materi Google Doc, Google Slide, Google Sheet, gambar atau formulir. Kemudian yang keenam, yang kelima, peruntuk. Untuk siapa materi ini? Kita klik di sini, ada untuk. Misalkan ada di kelas ini, kelas latihan, kelas 5, apa untuk pelatihan. Kalau kita sudah punya banyak kelas. Untuk siapa latihan ini? Untuk siapa materi ini? Sebelah sini ada semua siswa,
atau hanya beberapa siswa saja. Kemudian ada menu topik materinya. Tadi kita tema 1, tema 2. Oh, ternyata ini materi tema 6. Berarti belum ada tema di sini, belum ada topik di sini yang tema 6. Kita buat topik. Bisa. Tema 6. Tema 6. Dan kita simpan. Ya, sudah tersimpan. Tadi kita membuat tema 1, tema 2, ternyata materinya yang ada di laptop atau di drive ada yang tema 6. Nah, kita buat aja yang tema 6. Tema 6 nya ada di atas, kita turunkan dari bawah lagi, turunkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk mengatur atau mengelola kelas kita. Untuk membuat tugas juga sama, tinggal klik buat, kemudian tugas. Hampir sama dengan bagaimana cara membuat materi. Coba bedanya apa? Bedanya adalah ada poin. Ini bedanya adalah tombol pada kategori penilaian dan poin. Ada penilaian, poin. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu tadi bagaimana cara membuat classroom yang ada di Google Classroom, membuat kelas kita ada di Google Classroom. Kemudian bagaimana cara memposting materi atau memposting tugas kita? Tadi kita sudah membuat di tema 6 ada subtema 1. Kita klik di sini, masukkan ke dalam bentuk graf. Kita mau mempostingnya, kita klik titik 3, kemudian klik edit. Kita mau memposting tugas kita di kelas. Caranya tinggal klik posting, atau kita bisa menjadwalkan. Klik posting adalah untuk memposting secara langsung. Saat itu juga kalau kita klik posting, langsung akan tampil di kelas kita. Kalau jadwal Bapak Ibu tidak dijadwalkan untuk hari apa, jam berapa, tinggal dijadwalkan secara otomatis. Saat waktunya tepat, saat waktunya sudah sampai, materinya atau tugasnya akan muncul di Classroom. Kita coba jadwalkan. Nah, ini pilih tanggalnya, kemudian pilih jamnya. Ini bisa ditentukan sendiri jam berapa. Misalkan kita mau memposting langsung, posting. Siswa akan segera melihat materi di aliran mereka. Sebelum kita posting, kita tutup dulu, coba kita lihat dulu. Nah, tadi tampilan subtema satunya, tema 6 subtema satunya masih berwarna abu-abu, belum berwarna terang, Nanti akan ada perbedaan ketika kita memposting materi kita atau tugas kita. Edit, kita posting langsung. Posting. Ya, warnanya menjadi terang, berwarna hijau ataupun biru. Berarti ini materi ataupun tugas sudah tampil di forum kelas dan sudah dibagikan di kelas. Kita lihat di forum. Ya, sudah ada materi yang tampil di kelas kita. Ulangi untuk tugas kelas tadi sudah. Kemudian anggota, menambahkan siswa, bisa lewat ini menyalin atau menuliskan nama siswa. Kalau sudah punya email atau menyalin link undangan bisa. Begitu juga untuk menambahkan pengajar atau guru, sama caranya.
kita undang. Bedanya untuk mengundang pengajar atau mengundang guru dengan mengundang siswa, bedanya ini. Kalau siswa kita undang dengan undangan ini, link ini otomatis akan bergabung sebagai siswa. Kan bergabung sebagai siswa. Kalau ini kita tidak bisa mengundang pengajar dengan link kelas sebagai siswa, harus dengan email. Kita masukkan email guru, tambahkan emailnya, misalkan siapa lagi yang mau jadi pengajar, dan kita klik unggah. Seperti itu Bapak Ibu, cara untuk membuat kelas yang ada di Google Classroom. Sekian, semoga bermanfaat.